Baik, selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Cindy Juniarti Susana Yararaga dengan NIM 231201866. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan materi presentasi yang berjudul Struktur Data dan Koneksi Server ke Klien. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana data disusun secara terstruktur, serta bagaimana proses komunikasi antara server dan klien berlangsung dalam sebuah sistem. Struktur data adalah cara bagaimana data disusun, diatur, dan disimpan agar dapat digunakan secara efisien oleh sistem komputer. Data yang terstruktur memiliki format yang jelas dan konsisten, sehingga mudah dipahami baik oleh server maupun klien. Umumnya, struktur data terdiri dari beberapa elemen seperti atribut dan nilai yang sudah ditentukan sebelumnya. Dalam sistem klien server, data sering disusun dalam bentuk tabel database, array, objek, atau format pertukaran data, seperti JSON dan XML. Contohnya dalam aplikasi chat, satu data pesan dapat terdiri dari beberapa atribut seperti ID pengirim, isi pesan, dan waktu kirim. Dengan struktur ini, sistem dapat mengetahui mana identitas pengirim, mana isi pesan, dan kapan pesan tersebut dikirim. Struktur data yang baik membantu proses pengolahan data menjadi lebih cepat, mengurangi kesalahan, serta memudahkan pengembangan dan pemeliharaan sistem. Jika data terstruktur dengan baik, maka sistem akan sulit membaca dan memproses informasi yang diterima, sehingga dapat menyebabkan error atau keterlambatan dalam komunikasi data. Baik, di sini saya akan mencoba merunningnya. Nah, servernya sudah aktif di WS localhost. Kemudian saya akan mengirimkan pesan. Halo. Di sini server pesannya sudah diterima oleh server. Jadi, koneksi server ke silent merupakan proses komunikasi antara dua pihak, di mana klien berperan sebagai pihak yang meminta layanan dan server sebagai pihak yang menyediakan layanan tersebut. Proses ini biasanya dimulai ketika klien mengirimkan permintaan atau request ke server melalui jaringan, seperti internet atau jaringan lokal. Server kemudian menerima permintaan tersebut, memprosesnya sesuai dengan logika program dan data yang tersedia, lalu mengirimkan hasilnya kembali ke klien dalam bentuk respon. Pada komunikasi biasanya menggunakan protokol HTTP, koneksi hanya terjadi saat permintaan tersebut dibuat. Setelah respon dikirim, maka koneksi akan ditutup. Namun, pada sistem komunikasi real-time seperti WebSocket, koneksi antara server dan klien tetap terbuka dalam jangka waktu tertentu. Dengan koneksi yang harus terus aktif ini, server dan klien dapat saling mengirim dan menerima data kapan saja tanpa harus membuat koneksi baru.